dimulai sekarang mempresentasikan RPP-nya 7 menit maksimal. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan RPP saya, di mana RPP saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Satuan Pendidikan 1 Sumba Timur, kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Alokasi waktunya 3 kali 35 menit. Kompetensi inti, di sini kompetensi inti 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Di mana KI 1 itu tentang aspek sikap spiritual, dan KI 2 itu tentang sikap sosial, KI 3 itu tentang pengetahuan, dan KI 4 itu keterampilan. Kompetensi dasar, di sini ada 2 mapel yang masuk, yaitu PPKN dan SBDP. Di mana PPKN-nya itu kompetensi dasarnya 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, dan KD 4-nya yaitu 4.3, mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, indikatornya 3.3.1, mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi. Indikator 4.3.1, menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi. Untuk mata pelajaran SBDP, kompetensi dasarnya 3.1, memahami reklame. Kompetensi dasar 4.1, membuat reklame. Indikatornya 3.1.1, menjelaskan kriteria brosur yang baik. Indikator kedua 4.1.1, membuat brosur bertema mencintai produk dalam negeri dengan memperhatikan kriteria brosur yang baik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu tujuan pembelajaran di sini kita berdasarkan ABCD, di mana yang pertama adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Audiensnya adalah peserta didik, sedangkan behaviornya yaitu mengidentifikasi. Di sini kondisionnya yaitu setelah berdiskusi, sedangkan degree-nya yaitu dengan benar. Tujuan yang kedua adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan kriteria brosur yang baik. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu setelah mendengar penjelasan guru, peserta didik dapat membuat brosur bertema mencintai produk dalam negeri dengan memperhatikan kriteria brosur yang baik. Nah, karakter siswa yang diharapkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini yaitu religius, nasionalis, disiplin, dan kerjasama. Materi ajar yang disampaikan pada materi kali ini yaitu sikap positif dalam keberagaman ekonomi, dan yang kedua adalah kriteria brosur yang baik. Pendekatan yang digunakan yaitu saintifik, model pembelajaran yaitu problem based learning, sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana pendahuluan itu dimulai dengan memberikan salam, menanyakan kabar, dan mengajak peserta didik untuk doa bersama. Sedangkan yang kedua melakukan absensi. Yang ketiga mengajak peserta didik untuk mengecek kerapian mulai dari pakaian dan tempat duduk serta kebersihan kelas. Yang keempat itu adalah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Yang kelima adalah melakukan apresiasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya yaitu berdasarkan sintak dari problem based learning, yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Jadi di sini guru menayangkan PowerPoint tentang sebuah gambar atau poster tentang berpikir global dan bertindak lokal. Nah, di sini siswa disuruh untuk mengamati gambar atau poster tersebut. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan atau umpan dengan bertanya apa itu makna dari berpikir global dan bertindak lokal. Nah, di sini peserta didik itu disuruh untuk mengamati dan berpikir untuk mencari jawabannya. Nah, sedangkan sintak yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini guru membentuk peserta didik menjadi 4 sampai 5 kelompok, kemudian diberikan LKPD dan beberapa buku teks atau buku siswa untuk dipelajari serta masalah untuk mereka cari tahu solusi dari masalah tersebut.
Sintak yang ketiga adalah membimbing atau menyelidiki individu maupun kelompok. Nah, di sini guru membimbing peserta didik mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 atau 5 yang sudah dibentuk itu, memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka dapat mencari solusi atau menemukan solusi dari masalah yang telah diberikan, mulai dari LKPD ataupun soal-soal lainnya. Nah, sedangkan yang sintak yang keempat adalah mempresentasikan hasil yang sudah didapatkan. Nah, setelah siswa-siswa diskusi untuk mencari solusi dari masalah yang telah diberikan tersebut, siswa diminta untuk perwakilan kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Sintak yang terakhir adalah menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah siswa presentasi, di sini guru dapat menganalisis atau mengevaluasi apakah peserta didik sudah memahami materi yang diberikan atau belum. Nah, kalau sudah, guru bisa membuktikannya dengan memberikan lembar evaluasi atau soal-soal tes untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi tersebut atau belum. Nah, yang terakhir itu adalah kegiatan penutup. Di sini guru mengajak peserta didik sama-sama untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah diberikan. Terus guru memberikan refleksi kepada siswa apakah pembelajaran tersebut menyenangkan atau tidak. Kemudian guru menyampaikan diajarkan pada minggu depan atau besoknya. Guru memberikan motivasi dan mengajak peserta didik untuk doa bersama sebelum pulang. Media yang digunakan adalah yang pertama, media itu adalah PowerPoint, laptop, LKPD, dan brosur. Alat yang digunakan kertas buffalo, spidol warna, karena di sini siswa akan diminta untuk membuat brosur. Nah, sedangkan sumber belajar adalah buku pedoman guru tema globalisasi kelas 6, buku siswa tema globalisasi kelas 6. Penilaian, di sini penilaian ada 3 macam, yaitu yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap di sini saya ambil 2 penilaian, yaitu sikap spiritual. Di sini saya menggunakan observasi. Yang kedua adalah sikap sosial, pun saya menggunakan observasi. Sedangkan penilaian pengetahuan itu saya menggunakan tes tulis. Di sini instrumennya dalam bentuk pilihan ganda. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di sini saya menggunakan pelaksanaan diskusi dan produk. Lembar observasi dan rubrik produk dari pembuatan brosur tersebut. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti. Ini mapel IPA atau apa? Temanya saya lihat tentang globalisasi. Tematik, Bu. Tematik, oh tematik. Oke. Tematik untuk kelas berapa? Kelas 6, Bu. Kelas 6 ya. Ya. Berarti di sana ada mapel apa saja yang nanti akan ikut di dalam tema tersebut? Ada 3 pembelajaran, ada PPKN, SBDP, Bahasa Indonesia dengan IPS. Nah, bagaimana Bu Nurbaiti akan mengajar tema tersebut yang meliputi semua mapel yang sudah disebutkan tadi? Maksud saya untuk tema apa? Globalisasi. Tema globalisasi dengan semua mapel itu kira-kira nanti tagihannya seperti apa? Siswanya harus memiliki target seperti apa dari Bu Nurbaiti sebagai gurunya? Targetnya itu siswa dapat memahami materi-materi yang disampaikan dan dapat tuntas gitu. Oh, itu terlalu umum. Spesifik lagi. Yang lebih spesifik lagi, misalnya di tema globalisasi itu bagian SPDP-nya itu nanti apa targetnya, di bagian IPA-nya targetnya apa, begitu. Kalau untuk PPKN itu targetnya setelah pembelajaran itu peserta didik dapat memahami sikap-sikap positif dalam keberagaman ekonomi. Jadi mereka akhirnya bisa menggunakan barang-barang produk dalam negeri, misalnya seperti kain batik atau kami di Sumba Timur itu kain tenun, Bu. Cinta tanah air ya. Ya. Cinta tanah air dan cinta produk dalam negeri. Iya. Oke, terus SPDP-nya. Untuk SBDP-nya itu mereka dapat berpikir kritis dan kreatif dalam membuat brosur, karena di situ brosurnya itu bertemakan tentang ajakan untuk mencintai produk dalam negeri. Di situ mereka siswa-siswa itu dituntut untuk bagaimana cara mengajak orang lain atau masyarakat untuk mencintai atau membeli produk-produk mereka, seperti itu, Bu. Oke, terus mapel yang lain lagi. Nah, kalau untuk Basnisnya itu
mereka dapat menentukan kalimat-kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Jadi teks itu kan tentang ajakan mencintai barang dan produk. Mereka bisa membedakan mana kalimat efektif, mana yang bukan. Masih ada? Nah, untuk IPS itu siswa diharapkan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam ASEAN. Oke. Pada RPP Bu Nurbaiti itu di mana kita bisa tahu bahwa tema globalisasi itu meliputi semua mapel yang disebutkan Di tadi. situ kan ada teks bacaannya, Bu. Ya. Misalnya berita pertama itu mengajak untuk mencintai produk dalam negeri. Jadi di situ teks bacaan itu bisa memunculkan peserta didik untuk mencari tahu tentang sikap positif dalam keberadaan ekonomi seperti apa. Terus dari teks bacaan tersebut bisa mengarahkan mereka untuk membuat brosur ajakan untuk mencintai produk dalam negeri. Bukan, mapelnya Bu. Di RPP-nya memang tidak disebutkan bahwa ketika siswa belajar tentang tema globalisasi itu dibutuhkan mapel ini, dan ini untuk mempelajari tema globalisasi. Itu disebutkan tidak? Di RPP itu ada di bagian KD-nya ada. Di bagian KD-nya, tapi tidak spesifik menyebut mapel ya di sana. Iya, karena nanti pada saat di kelas itu tidak disebut mapelnya, hanya temanya saja, tema dan subtemanya saja yang dijelaskan ke siswa. Oke. Terus nanti penilaiannya bagaimana Bu terkait dengan tema yang diambil? Apakah bentuknya juga dalam tematik atau diarahkan ke mapel-mapel tersebut? Kalau untuk biasanya untuk ulangan harian itu kita menggunakan tema, jadi nanti itu per temanya itu ada perbedaan dari setiap mapel. Tapi biasanya kalau untuk ujian akhir semester seperti sekarang ini, biasa dia menjurus ke mapel supaya lebih memudahkan kita pada saat isi rapor. Oh gitu. Iya. Oke, baik Bu Nurbaiti, saya cukup itu Sampun, saja. Mas Agung. Baik, terima kasih Bu Eni, Bu Nurbaiti. Iya, Pak. Sudah ada Al-Quran di debat. Iya, Pak. Baik. Bisa dibukakan surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 1 sampai 3 silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Intabi'u ma ilaikum bir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Oke, dari ayat 1 sampai 3 hukum bacaan tajwidnya yang ada di situ apa? Ada hukum bacaan ikhfa Di mana? di ayat kedua. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf fa. Nun sukun bertemu Huruf fa. Fala fa. yukang fi. Iya. Oke, ada ikhfa safawi, ada ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu fa, ikhfa hakiki. Kalau idgham ada nggak idgham? Ada, Pak. Di mana? Di sini tanwin bertemu huruf mim. Hukum bacaannya idgham apa? Idgham bigunnah. Idgham biguna. Di ayat Oke. 1 ke ayat 2, Pak. Apa bedanya dengan mirabbikum? Bedanya itu di ayat kedua itu dengan dengung, kalau di ayat ketiga mirrobikum itu tanpa dengung. Kalau tanpa dengung apa hukum bacaannya apa? Nun sukun bertemu ra. Itu idgham bila gunnah. Idgham bilaguna. Oke, bagus. Sekarang menulis Bu Baiti, nulis doa harian, doa keluar rumah. Bacaannya yang bagaimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala Nah, quwata illa billah. Baru sebagian, Pak. sampai Allah aja, nggak usah panjang-panjang. Boleh ditunjukkan?
Sudah Bu Baiti. Akhirnya kita selesai melaksanakan ujian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.